Di dalam hati mereka, para nabi bertanya, sampai kapan kami terus menyeru dan menasehati si fulan dan si fulana? Sampai kapan kami harus membentuk sepotong besi dingin? Sampai kapan kami harus terus membisiki werangka yang kosong ini? Setiap gerakan makhluk berlangsung karena ketetapan dan penunjukan ilahiyah. Tajamnya gigitan berlangsung karena panasnya rasa lapar di perut. Jiwa pertama mendorong dan jiwa kedua menanggapi. Berubahnya bau ikan dimulai dari kepala, bukan dari ekornya. Kenalilah ini dan tetaplah melesat bagai anak panah. Karena Allah telah bersabda, sampaikanlah, tidaklah mungkin menghindar dari melakukannya. Dan tidaklah engkau mengetahui engkau itu termasuk golongan yang mana. Karenanya teruslah berjuang selama masih perlu bagimu memilah siapa sesungguhnya dirimu. Ketika engkau memunggah muatan ke atas sebuah kapal, engkau melakukannya atas dasar kepercayaan, sebab engkau tidak tahu termasuk golongan yang mana dirimu itu. Apakah yang kapalnya tenggelam di perjalanan, ataukah yang selamat? Jika engkau berkata, sampai dengan jelas bagiku, aku termasuk yang mana, tidaklah aku bergegas ke kapal dan berlayar. Dalam pelayaran ini aku termasuk yang tenggelam atau selamat. Singkapkan bagiku, akan termasuk golongan yang mana diriku ini. Tidaklah akan aku mulai perjalanan ini dengan keraguan atau dalam harapan kosong seperti orang-orang lain. Maka tiada pergerakan yang akan engkau lakukan karena rahasia dari kedua kemungkinan itu masih di ranah tak terlihat. Pedagang yang penakut dan rapuh tampak tidak untung atau merugi sedikit pun dalam usahanya. Padahal dia mengalami kerugian karena pastilah terhindar darinya keberuntungan, dan dia terhinakan. Hanya yang haus akan cahaya yang akan menemukan terang. Untuk semua soal yang bersandar pada harapan, agamamu adalah soal yang paling berharga disandarkan. Karena dengannya engkau dapat memenangkan penyelamatan. Dalam soal ini tak diizinkan mengetuk pintu dengan coba-coba. Tidak bisa, tiada yang diperbolehkan kecuali harapan. Hanya Allah yang tahu arah yang tepat.
dorongan dari semua upaya perniagaan adalah harapan dan kemungkinan, walaupun untuk itu leher sang pedagang sampai setipis jarum, karena usaha yang tiada hentinya. Ketika di pagi hari sang pedagang berangkat ke tokonya, dia bergegas dalam harapan dan kemungkinan memperoleh suatu penghidupan. Jika engkau tidak memiliki kemungkinan mendapat suatu penghidupan, mengapakah engkau berangkat ke tokomu? Di sana terdapat ketakutan akan kekecewaan. Lalu bagaimana engkau bisa begitu yakin? Untuk soal mendapatkan makanan, bagaimanakah ketakutan akan kekecewaan yang telah ditakdirkan sebelumnya tidak membuatmu lemah dalam pencarianmu? Engkau akan berkata, walaupun takut kecewa menghadangku, aku akan lebih takut lagi jika berdiam diri saja. Ketika aku berupaya, harapanku lebih besar. Jika aku diam saja, resikoku lebih besar. Jika memang demikian, wahai manusia berdada sempit, lalu mengapa takut rugi menahan gerak langkahmu dalam soal agama? Atau tidakkah engkau melihat betapa menguntungkannya perniagaan yang dilakukan dalam pekan raya ini, di mana para nabi dan wali berkhianat, dan bagaimana berbagai harta karun tampak kepada mereka dari keberangkatannya ke toko ini, dan bagaimana mereka mendapatkan untung besar dalam pasar ini. Kepada Ibrahim alaihissalam, api tunduk bagaikan gelang kaki. Kepada Musa alaihissalam, laut tunduk dan digendongnya dia di atas pundaknya. Kepada Daud alaihissalam, besi tunduk dan melunak bagai lilin. Kepada Sulaiman alaihissalam, angin tunduk bagai budak. Ketika kafilah berulang-alik berangkat dan tiba, mereka sepenuhnya tersembunyi. Bagaimanakah mereka akan dikenali oleh para ahli dunia? Mereka memiliki berbagai kuasa di alam langit. Akan tetapi, tidak seorang pun melirik kedaulatan mereka walau sekejap. Keajaiban mereka, bahkan diri mereka sendiri, berada dalam suaka ilahiyah. Bahkan para abdal tidak mengenal nama mereka. Atau apakah engkau terhijab dari khazanah ilahiyah yang memanggilmu untuk datang menghampir? Seluruh semesta ini di keenam arahnya penuh dengan khazanahnya. Kemanapun wajahmu menghadap, wajahnya sedang menghadap kepadamu. Ketika seseorang yang dirahmatinya mengundangmu masuk ke dalam api, masuklah dengan segera dan jangan bertanya lagi, apakah aku akan sakit terbakar?